Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini sudah memasuki bulan Rajab. Kita senantiasa berdoa, membiasakan untuk mengisi hari-hari kita dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Salah satu doa yang sering kita ucapkan adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan kami, panjangkan umur kami sampai dengan bulan Ramadan. Ini merupakan doa untuk mohon panjang umur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan satu alasan karena kita ingin mendapatkan barokahnya bulan Ramadan, karena bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia, di mana banyak sekali keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya. Nah, menyambut bulan Ramadan dengan doa ini, maka kita kemudian mencoba memaknai bulan Rajab, ya, yang di dalamnya ada berbagai keutamaan. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taubah ayat ke-36. Ya, di dalam surat At-Taubah ayat 36 itu dinyatakan, Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan, sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz. Sebagaimana telah ditetapkan Allah di Lauhul Mahfuz pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Yauma di sini maknanya adalah saat Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Nah, 4 bulan haram itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab, ya. Ada 4 bulan. Ada 4 bulan. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Maka janganlah kalian menzalimi dirimu padanya 4 bulan itu, dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Jadi memerangi kaum musyrik itu disebabkan karena mereka memerangi. Jadi sebagai reaksi atas tindakan orang-orang musyrikin pada saat itu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Nah, ayat ini menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi, di mana ada dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Jadi ini merupakan keteraturan dalam peredaran matahari dan bulan, peredaran bumi. Nah, keteraturan itu kan kemudian hitungannya dengan tolok ukurnya adalah dengan waktu, ya, dengan waktu. Jadi durasi waktunya. Misalnya rotasi bumi memiliki durasi waktu sekitar 24 jam.
Demikian juga rotasi bulan mengelilingi bumi, maka durasi waktunya adalah 29 seperempat hari. Nah, kemudian juga bumi mengelilingi matahari, itu durasi waktunya adalah sekitar 365 hari. Atau ada koreksinya sedikit ya, 365 tidak pas gitu ya. Sehingga nanti ada perhitungan kalau dalam 1 tahun Masehi itu kan kemudian ada selisih waktu. Nah, ini adalah merupakan hitungan-hitungan yang telah ditetapkan Allah dalam peredaran benda-benda langit yang ada di alam semesta ini, menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan segala sesuatu itu dengan segala keteraturannya, menjadi salah satu ayat-ayat Allah yang menunjukkan keberadaan eksistensi, sekaligus juga bahwa Allah itu menjadi pemelihara alam semesta ini. Nah, keteraturan ini begitu begitu terjaga ya, istiqomah ya, sebagaimana dari dulu sampai sekarang, sebagaimana harapan kepada kita ketika belajar tentang alam semesta ini sebenarnya mengharapkan kita juga punya sikap istiqomah dalam amal keseharian kita. Jadi istiqomah itu adalah merupakan tuntutan yang wajar mengikuti keistiqomahan alam semesta ini. Nah, bukankah begitu tekunnya matahari setiap pagi itu bangun pada waktunya, kemudian terbenam pada saatnya. Nah, ini kan kalau kita berteman dengan matahari, kemudian menganggap alam semesta ini adalah teman kita, maka kita coba mengikuti juga irama mereka itu. Ya, saatnya pagi harus terbangun ketika matahari terbit ya. Nah, sedangkan seluruh binatang pun juga mengikuti ritme yang sama ya, walaupun sesuai dengan kebiasaan mereka ya. Misalnya ayam setiap pagi dia akan terbangun di saat fajar menyingsing. Walaupun di saat yang lain mungkin ular atau binatang-binatang buas dia akan memasuk ke sarangnya di saat fajar mulai menyingsing ya. Nah, ini keteraturan ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir ya, hadir campur tangannya dalam segala sesuatu itu. Kan logikanya begitu, sesuatu yang teratur tentu ada yang mengaturnya, tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Nah, di dalam bulan Hijriyah yang 12 bulan ya, kalau mengikuti hitungan bulan Komariah maka ada 12 bulan ya. Ya, 12 bulan yang hitungannya nanti memiliki selisih sekitar 10 sampai 11 hari dalam 1 tahun. Ya, 11 hari mungkin ya yang lebih tepatnya ya. 11 hari dalam 1 tahun. Nah, sehingga puasa kita itu akan maju 11 hari setiap tahun nanti. Kalau besok itu mulai 1 Maret, maka kemudian puasa berikutnya akan dimulai 11 hari sebelumnya ya. Berarti di bulan Februari sekitar tanggal 19 sampai 18 ya. Nah, begitu. Nanti secara berangsur-angsur akan bergeser begitu. Nah, itu eh, kalau dibandingkan dengan Masehi yang berdasarkan kepada sistem solar yang melihat kepada hitungan eh, Samsiah ya, matahari. Dengan sistem perhitungan matahari itu maka kemudian ada selisih 11 bulan. Nah, dua sistem penanggalan ini sudah sama-sama sudah kuno ya, sudah sejak zaman dulu sudah dipakai. Jadi apalagi pada zaman dulu kan orang begitu akrab ya dengan mengamati benda-benda langit ya. Ya kalau yang ilmu yang berusaha untuk logis ya,
ilmu yang akhirnya melahirkan sains kan memang nanti larinya ke astronomi. Sedangkan yang masuk ke dunia mistik dan ramalan-ramalan nanti masuknya ke astrologi ya. Sudah ada jalurnya sendiri-sendiri. Nah, inilah perhitungan waktu yang sangat kita butuhkan dalam ramalan kita. Jadi kita bayangkan kalau dunia tanpa waktu itu bagaimana. Tidak ada jam, tidak ada hari, tidak ada tanggal, tidak ada bulan kan. Kemudian orang itu secara otomatis kemudian teknologinya juga akan semakin mundur. Karena produktivitas juga akan menurun, kemudian juga orang akan tidak lagi mempunyai planning yang bagus dalam mengatur kehidupannya. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, itu disebutkan Inna zamana qad istadara kaihati yauma khalaqas samawati wal ardo as-sanatu isna asyara syahra. Sungguhnya zaman waktu itu terus beredar sebagaimana perjalanan awalnya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, 1 tahun itu ada 12 bulan. 1 tahun itu ada 12 bulan minhar arba'atun hurum. Nah, dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Salah satu mutawaliyat. Ada 3 yang berurutan. Berurutan hanya terus bersambung begitu ya. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Jadi bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Kemudian Rajab Mudhar yang berada di antara bulan Jumada dan Sya'ban. Jumadil akhir apa Jumada Sani? Jumadil akhir apa Jumadil Sani ya? Ya, itu kemudian ada di antara itu Jumadil akhir tadi dan Sya'ban. Nah, ini adalah merupakan hitungan-hitungan waktu yang disampaikan sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menyampaikan tentang perhitungan waktu. Jadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah memperkenalkan tentang perhitungan kalender yang semacam itu ya. Walaupun waktu itu ya sama sebenarnya eh, penggunaan kalender berdasarkan matahari juga sudah berlangsung dan umurnya sama gitu ya. Kita tidak tahu pasti sejak kapan dimulai. Nah, karena sebenarnya kalender berdasarkan matahari itu pun juga sudah dikenal sejak eh, sejak sebelum Masehi ya. Sejak sebelum Masehi pun sudah dikenal. Jadi kalender ini merupakan apa ya budaya manusia mungkin yang sudah paling tua mungkin ya. Nah, ini. Nah, sehingga maknanya itu hampir sama ya, mirip ya. Kalau dalam buku Lataiful Ma'arif ini disebutkan secara berurutan tentang hal ini ya. Apa yang dimaksud dengan bulan haram ya? Bulan haram mungkin ini memang merupakan satu kebiasaan di zaman dulu, di zaman Prabi'tsah ya, sebelum kenabian itu orang-orang jahiliyah juga sudah punya kebiasaan menghormati bulan haram karena ada hubungannya dengan ibadah haji. Dan bisa jadi sangat mungkin bulan haram itu merupakan tradisi lama sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ada 4 bulan yang semua orang bersepakat untuk menjaga supaya bulan-bulan itu eh, dalam keadaan semua orang menjaga gencatan senjata. Mereka yang berperang harus menghentikan peperangannya, baik itu perang suku maupun perang antar pribadi, semuanya harus dihentikan pada bulan haram. Nah, terutama ini mengada kaitannya dengan ibadah haji. Atau mungkin satu-satunya alasannya mungkin ya, karena dalam rangka ibadah haji dan umrah.
Jadi ibadah haji itu kan dilakukan di bulan Dzulhijjah. Nah, bulan Dzulhijjah, nah sehingga bulan sebelumnya Dzulqa'dah, kemudian bulan Muharram ini juga diharapkan dalam kondisi aman, sehingga ada sebuah kesepakatan secara luas waktu itu, mungkin bisa dianggap kesepakatan internasional. Orang yang berhaji pada bulan haji itu mereka mesti dijamin keamanannya, sehingga pada bulan Dzulqa'dah mereka berangkat haji dalam keadaan aman, kemudian pada Dzulhijjah ketika orang berhaji semuanya dalam posisi dalam keadaan situasi kondisi yang kondusif ya. Kemudian ketika mereka pulang di bulan Muharram juga mereka bisa sampai ke tempatnya masing-masing dengan aman. Nah, kesepakatan ini dibuat ya dengan satu ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku berabad-abad ya. Ya memang luar biasa ketika ini rahasia ya rahasia ilahiyah. Ketika Allah menetapkan sesuatu berlaku, maka sepanjang zaman ini bisa berlaku. Ya perbandingannya begini ya. Membuat tablik akbar pengajian itu kan butuh energi dan butuh pemikiran yang luar biasa untuk bisa terjadi gitu ya. Mengumpulkan orang mungkin 500 sampai 1000 orang dalam satu forum pengajian itu eh, satu kegiatan yang luar biasa berat. Tapi ketika Allah menetapkan pada setiap hari Jumat orang harus berkumpul dengan satu ayat di dalam surat Jumat itu, maka ternyata berabad-abad ribuan tahun semua umat Islam tidak pernah menghentikan kegiatan ini dan tidak pernah berkurang. Tidak perlu undangan, bahkan tidak perlu kepengurusan. Ya. Jadi namanya ibadah Jumat itu luar biasa. Bahkan tanpa dijadwal pun orang juga sudah berdatangan ke masjid pada saatnya untuk mendengarkan khutbah Jumat dan mengikuti ibadah Jumat. Nah, beda sekali dengan pengajian ya. Pengajian ketika diundang itu ya dengan undangan, dengan snack, dengan suguhan dan sebagainya. Tapi ternyata ya tidak akan bisa mengalahkan sholat Jumat ya. Yang begitu simpelnya untuk diadakan gitu. Nah, saya kira demikian pula halnya dengan nanti menyambut bulan Ramadan ini memang merupakan sebuah peristiwa yang Allah tetapkan ya, Allah yang punya acara gitu. Nah, sehingga eh, betapapun juga setiap kaum muslimin mesti tergerak hatinya untuk menyambutnya, untuk berpuasa, untuk sholat tarawih dan seterusnya. Ya, tapi secara pribadi sudah pernah tentu kita mencoba untuk menyambutnya dengan sesuai dengan doa yang kita baca tadi ya. Kemudian berkaitan dengan bulan Rajab, ya, kalau tadi kan 3 bulan mutawaliyat. Mutawaliyat artinya berurutan. Nah, kalau itu secara jelas kaitannya dengan haji. Tapi kalau yang satu ini, bulan Rajab ini berada di antara Jumadil Jumadil akhir ya atau Jumadil Jumaditsani dan bulan Sya'ban. Maka ini kaitannya dengan apa gitu ya. Yang jelas sekarang adalah faidilahnya adalah termasuk bulan haram. Nah, sehingga di bulan haram itu ada keutamaan untuk melakukan berbagai macam ibadah. Artinya bahwa di bulan Rajab ini kemudian banyak riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melakukan berbagai macam meningkatkan amal ibadahnya. Ada yang kemudian mengkaitkan bulan Rajab ini dengan ibadah umroh ya, ibadah umroh. Jadi sebagian sahabat mereka menggunakan waktu di bulan Rajab untuk melakukan umroh. Nah, sudah barang tentu ini hubungan ini agak tidak secara langsung ya. Tapi mungkin karena ini bulan haram, kemudian di bulan Rajab ya, di bulan Rajab. Nah, kemudian di bulan Rajab inilah orang biasa melakukan umroh atau ada yang kemudian menggunakan waktu itu untuk membayar zakat ya.
Tapi ini juga nanti riwayat ini ya kebiasaan ini kan bukan ketentuan yang pasti ya. Ada yang menggunakan sebagai hitungan untuk melakukan membayar zakat mal. Tapi yang berpendapat bukan bulan Rajab tapi bulan Muharram, kan sama-sama termasuk bulan haram gitu ya. Apalagi bulan Muharram ini sebagian besar kaum muslimin menganggapnya sebagai bulan satu, sehingga kalau hitungan keuangan itu biasanya lebih enak diawali di awal tahun ya, sehingga dihitung 1 tahun ya. Nah ini eh, dalam rangka mengharapkan bahwa melakukan membayar zakat di bulan haram, kemudian umroh di bulan haram, ya, dipaskan waktunya itu menjadikan amal ibadah itu lebih berlipat ganda. Itulah kaitannya dengan bulan Rajab. Nah, sehingga yang jadi pertanyaan bagi kita, apakah ada kemudian amal apa yang mesti kita lakukan di bulan Rajab? Nah, sebagian besar sebagian besar para ulama menjelaskan di bulan Rajab ini, maka seandainya saya simpulkan bahwa sudah barang tentu eh, amal ibadah itu seperti yang dilakukan oleh eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya memperbanyak puasa, membaca Quran, kemudian melakukan sholat-sholat sunnah dan sebagainya. Nah, sedangkan puasa itu sendiri maka kemudian kita lakukan sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya puasa itu dalam 1 bulan kita ambil 3 hari. Apakah 3 hari itu kita ambil pertengahannya sehingga disebut puasa Ayyamul Bait, atau kita ambil 3 hari itu Senin, Senin, Kamis, jadi sepekan sekali, atau Senin, Kamis, Kamis. Ya. Itu juga bisa. Ini juga termasuk sudah mempuasai 1 bulan 3 hari. Atau kalau itu masih kurang, kemudian dilakukan puasa Senin dan Kamis. Nah, kalau itu pun masih kurang, maka bisa melakukan puasa Daud. Tapi sebenarnya hitungan 3 hari dalam sebulan atau Senin dan Kamis itu sudah cukup banyak ya. Ya, tidak harus kemudian melakukan puasa setiap hari di bulan Rajab. Nah, itu kaitannya dengan bulan Rajab. Jadi, ketetapan di dalam agama ini untuk memberikan perhatian kepada bulan Rajab, apalagi kemudian ini dikaitkan dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Jadi ada yang memberikan satu ibarat, bulan Rajab itu adalah bulan menanam, kemudian bulan Sya'ban itu adalah bulan bersemi. Kemudian kalau bulan Ramadan itu adalah bulan menuai. Jadi di saat ini mungkin bayangannya bukan di hasil dari amal perbuatan kita. Jadi ketika kita mulai menanam satu kebaikan, jadi kita mulai mempunyai kebiasaan baik, maka kita mulai di bulan Rajab. Nah, nanti bulan Sya'ban itu kita sudah mulai terbiasa. Nah, kemudian di bulan Ramadan maka kita bisa merasakan bahwa kebiasaan ibadah yang baik itu sudah menyatu dalam diri kita. Ya, mungkin kalau kita ingin punya kebiasaan baca Al-Quran, kita mulai mengulang kebiasaan baik ini di bulan Rajab. Kemudian di bulan Sya'ban kita akan menjadi terbiasa, dan nanti di bulan Ramadan kita akan menjadikan membaca Quran itu menyatu dalam kehidupan kita. Itulah kiranya yang kita bisa lakukan. Ya, semoga menjadi semangat kita dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.